Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dan kami di sini ingin melakukan presentasi mengenai penelitian kami, yaitu pengaruh model pembelajaran hybrid learning terhadap kemampuan kognitif mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 yang mengacu pada subbab proses kognisi pada manusia. Penelitian ini diampu oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Komariatu Soliha, AMD, HIP, ST, MKes IPU ASEAN Engineering. Anggota dari kelompok kami diisi oleh Faiz Aska dari Antara Sudi dengan NIM 215064071111025. Saya berasal dari Jakarta Timur. Nama saya Mariza Adin Maudia dengan NIM 215066070111141. Saya berasal dari Malang. Perkenalkan, saya Saidina Zahra Hendrika Putri dengan NIM 21506607011111003. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, SC. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik, Profesor Insinyur Hadi Siono, STMT, PhD, IPU ASEAN Engineering. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Kadep Teknik Industri Sugiono, STMT, PhD. Tidak lupa kami ucapkan kembali terima kasih kepada dosen pengampu kami, Profesor Dr. Insinyur Komariatu Soliha, STMKes IPU ASEAN Engineering. Berikut ini merupakan daftar isi dari kelompok kami, yaitu berisi judul anggota kelompok, identitas anggota kelompok, daftar isi, pendahuluan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita tahu dulu nih apa bentuk pendahuluannya. Di sini pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam proses pendidikan. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan di Indonesia sendiri diartikan berupa usaha yang dilakukan oleh tiap peserta didik secara sadar dan direncanakan agar menciptakan keadaan belajar dan metode meningkatkan kualitas diri dengan berperan mendorong dirinya untuk mendapatkan berbagai kemampuan. Nah, dengan munculnya COVID di dunia telah membuat pola hidup masyarakat berubah secara drastis, termasuk pada kegiatan pembelajaran. Lalu, dengan adanya kemajuan iptek telah membuat pembelajaran dapat dilakukan bahkan tanpa harus keluar rumah, yaitu dengan cara metode daring. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia lalu mulai mereda pada tahun 2022, sehingga pembelajaran secara daring yang tadi telah dilakukan secara berangsur-angsur dapat diubah menjadi hybrid learning. Hybrid learning itu sendiri merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan inovasi dan kemajuan iptek melalui sistem pembelajaran daring diintegrasikan dengan interaksi dari model pembelajaran tradisional, mengacu pada KY dalam Hendroyati dan Pamungkas pada tahun 2013. Salah satu efek tersebut berada pada kemampuan kognitif mahasiswa. Mengacu pada Susanto tahun 2012, kognitif merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan informasi, yaitu kemahiran batang tubuh untuk menyatukan, menaksir, dan mengevaluasi suatu peristiwa. Pandemi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan perubahan pada tingkat kognisi penduduknya. Dengan mempertimbangkan efek hybrid learning terhadap kemampuan kognitif penduduknya, peneliti ingin membuktikan apakah ada pengaruh hybrid learning terhadap kemampuan kognitif mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021. Lalu, tujuan dalam penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan sendiri merupakan alasan mengapa kegiatan suatu penelitian dapat dilakukan. Pengkajian studi ini dilakukan guna tercapainya tujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dampak penggunaan pola hybrid learning terhadap kemampuan kognitif mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021. Untuk mengetahui pelaksanaan hybrid learning di Fakultas Teknik, tepatnya pada program studi Teknik Industri Universitas Brawijaya. Lalu, untuk mengetahui kemampuan hasil belajar kognitif mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 secara spesifik selama pembelajaran hybrid. Untuk mengetahui kemampuan hasil belajar kognitif mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 secara keseluruhan selama pembelajaran hybrid. Lalu untuk manfaatnya, penerapan pembelajaran secara hybrid mendapat berbagai pro dan kontra. Banyak dari mahasiswa yang cocok maupun kurang cocok dengan metode hybrid ini. Pengkajian studi ini dilakukan guna tercapainya manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui dampak penggunaan pola hybrid learning terhadap kemampuan kognitif mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021. Yang kedua, dapat mengetahui pelaksanaan hybrid learning di Fakultas Teknik, tepatnya pada program studi Teknik Industri Universitas Brawijaya. Yang ketiga, dapat mengetahui kemampuan hasil belajar kognitif mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya Malang angkatan 2021 secara spesifik selama pembelajaran hybrid. Yang keempat, dapat mengetahui kemampuan hasil belajar kognitif mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 secara menyeluruh selama pembelajaran. Lalu, tinjauan pustaka dari kelompok kami terdapat yang pertama kajian teoritis, model pembelajaran hybrid learning. Menurut Siman Gusong dan Panjaitan, suatu pola sistem yang memadukan pembelajaran daring dan luring dalam kegiatan belajar mengajar di suatu universitas. Lalu, menurut Gunawan, hybrid learning ini merupakan suatu integrasi pembelajaran daring dan luring, tetapi dengan proporsi penyampaian materi yang dapat diatur sedemikian rupa, yang tujuan utamanya adalah membantu siswa belajar secara efektif.
Lalu, menurut Vera Zona dan Suryanti, pembelajaran online sendiri merupakan modernisasi pendidikan di mana terdapat elemen teknologi di suatu pembelajaran. Kemudian, menurut Nisa dan Haryanto, pembelajaran offline sendiri merupakan pola pembelajaran di mana terdapat pendidik dan peserta didik menunaikan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang berlangsung di lokasi yang sama. Lalu, kognitif. Menurut JP 2006, istilah kata kognitif sendiri berawal dari kata cognition yang bermakna wawasan. Cognition sendiri berarti pengenalan, kesadaran, dan pemahaman. Lalu kemudian, menurut Mukmin, perkembangan kognitif merupakan tahap perubahan yang terjadi sepanjang hidup manusia untuk memahami, memproses, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu tentang informasi. Lalu yang ada kajian empiris, model pembelajaran hybrid learning. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Baba, Jaimanov, dan Fadli, menemukan bahwa metode pengajaran dalam konteks pembelajaran hybrid dengan membandingkan antara dua pendekatan, pembelajaran aktif dan pasif menggunakan studi kuantitatif dan kualitatif. Lalu kemudian penelitian yang digunakan oleh Anggarawan menjelaskan bahwa terdapat hubungan kuat antara ragam belajar dan pola belajar siswa. Lalu kognitif. Menurut Bujuri, pertumbuhan otak merupakan pertumbuhan yang berpengaruh kepada ukuran volume dan fungsi otak. Kemudian, hasil studi penelitian oleh Khairul Soleh menjelaskan apabila secara keseluruhan, perkembangan kognitif individu tidak dapat diukur, dikarenakan masih ada faktor penentu kemampuan kognitif seperti budaya dan lingkungan sosial. Kemudian yang terakhir terdapat perspektif teori perkembangan kognitif yang memiliki pengaruh besar dalam bagaimana mahasiswa memperoleh dan menggunakan pengetahuan menurut Mukmin 2013. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan metode ini, data yang dihasilkan berupa angka, lalu dianalisis dengan metode statistik. Penelitian ini sendiri menggunakan penyebaran kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang disebarkan menggunakan subjek yaitu mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 dengan jumlah 40 mahasiswa. Angket tersebut berisi 7 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden berdasarkan pengalaman masing-masing dalam melaksanakan pembelajaran hybrid. Dengan data yang telah diberikan oleh responden, nantinya data tersebut akan direkap dan dianalisis sehingga dapat ditemukan kesimpulan dari penelitian ini. Baik, setelah melakukan penelitian, kami mendapatkan beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah responden pada teknik industri Universitas Brawijaya. Setelah mengumumkan data, sebanyak 60% responden atau sekitar 20 orang merupakan pria dan 40% lainnya atau sekitar 16% merupakan seorang putri dari jurusan teknik industri Universitas Brawijaya. Lalu, dilihat pada tingkat semangatnya, pada saat hybrid learning terdapat 57,5% mahasiswa yang menyatakan bahwa dirinya bersemangat. Lalu, kemampuan mahasiswa memahami mata kuliah di Teknik Industri Universitas Brawijaya angkatan 2021. Berdasarkan data yang telah didapatkan, ditemukan fakta bahwa mayoritas mahasiswa berada pada kondisi normal dalam memahami mata kuliah yang diberikan, sebab mayoritas mahasiswa mengisi data berada di tengah-tengah, sulit dan mudah. Lalu, pada tingkat keaktifan mahasiswa selama hybrid learning ini, ditemukan fakta bahwa mahasiswa ini masih pasif dalam keadaan daring tersebut karena motivasi mahasiswa berkurang pada saat kondisi daring akibat banyaknya distraksi. Lalu, kemampuan mahasiswa mengerjakan tugas di Teknik Industri 2021. Berdasarkan data yang telah ditemukan fakta bahwa mayoritas mahasiswa merasa dirinya mudah mengerjakan tugas selama proses pembelajaran hybrid learning. Sebab mayoritas mahasiswa mengisi data menyatakan bahwa tugas yang diberikan relatif mudah. Lalu, untuk kemampuannya menangkap penjelasan dosen, pada data ditemukan fakta bahwa mahasiswa berada pada kondisi normal dalam menangkap penjelasan dosen. Sebab berdasarkan data, mahasiswa berada pada kondisi di tengah-tengah antara sukar dan mudah. Lalu, kemampuan mahasiswa untuk menjawab UTS selama kondisi hybrid learning ini. Mahasiswa dapat menjawab UTS cenderung kepada lebih dari 50% mahasiswa yang mampu menjawab soal dengan baik. Lalu, untuk hasil belajar kognitif mahasiswa secara keseluruhan di Teknik Industri Universitas Brawijaya tahun 2021, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diperoleh fakta bahwa secara keseluruhan mahasiswa mendapatkan hasil belajar di atas rata-rata, yaitu sekitar 60-79 dari skala 1-100. Yaitu mahasiswa yang mengisi adalah sekitar 24 dari 40 mahasiswa atau sekitar 60%. Next. Kesimpulan dari penelitian ini dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Lalu sistem kognitif sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran hybrid dengan persentase 60% mahasiswa mendapatkan hasil belajar di atas rata-rata, yaitu mendapatkan nilai di atas 60. Lalu selanjutnya sebanyak 57,5% mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya angkatan 2021 lebih bersemangat dalam mengikuti perkuliahan hybrid. Mereka juga lebih mampu memahami dan mengerjakan tugas atau ujian dengan mudah pada mata kuliah yang diberikan. Lalu saran untuk penelitian kami, yang pertama penggunaan instrumen penelitian yang hanya satu, yaitu penyebaran kuesioner. Yang kedua, pada kuesioner yang ternyata hasil yang didapatkan kurang optimal sehingga hasil penelitian belum cukup kuat. Oleh karena itu, apabila terdapat penelitian selanjutnya, maka akan menggunakan instrumen penelitian lain seperti wawancara dan observasi agar hasil yang didapatkan cukup kuat.
Berikut daftar pustakanya. Berikut lampiran terlampir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, Muhammad Novel Fatih, silakan. Ya, saya izin bertanya. Jadi, saya itu pernah baca ya tentang beberapa fungsi-fungsi dari kognisi. Nah, fungsi kognisi apa yang menurut kalian tuh paling berpengaruh dalam kemampuan kognitif mahasiswa TIB 2021 terhadap pembelajaran hybrid ini? Makasih. Izin menjawab. Untuk pertanyaan tersebut, menurut Zibarani, RMH 2014, fungsi kognitif sendiri merupakan kemampuan atensi, memori, dan pemecahan masalah, pertimbangan, serta kemampuan eksekutif. Di antara fungsi tersebut, menurut kami, yang paling relevan, yang paling berpengaruh itu yang memori. Dikarenakan pada studi penelitian kami telah melakukan pendataan berupa kuesioner yang di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai tingkat kemampuan mahasiswa dalam memahami materi kuliah, kemampuan dalam mengerjakan tugas, kemampuan dalam menangkap penjelasan dosen, dan lain sebagainya. Pada fungsi memori ini merupakan status mental yang memungkinkan seseorang dalam menyimpan informasi yang akan dipanggil kembali kemudian hari, di mana definisi tersebut terlihat apabila fungsi memori ini sangat relevan terhadap data studi penelitian kelompok kami. Saya izin menambahkan penjelasan dari teman saya. Pada kuesioner terdapat pertanyaan yaitu tingkat semangat mahasiswa terhadap sistem yang pembelajaran hybrid ini. Yang didapatkan sebanyak 50 melakukan pembelajaran hybrid dalam memahami dan menangkap penjelasan dosen yang meningkat sehingga mereka dapat mengerjakan tugas dan UTS dengan baik. Lalu menurut Ellis dan Han pada tahun 1993, emosi yang ada pada individu terkadang dapat mempengaruhi kognisinya. Penelitian tentang ini dikenal dengan sebutan kognisi panas yang mengukur pengaruh emosi terhadap kognisi dan memori. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa ketika seseorang mempelajari materi dengan suasana hati yang senang, maka ia akan lebih mudah mengingat hal tersebut. Oleh karena itu, kemampuan kognitif mahasiswa sangat berpengaruh dengan hasil pembelajaran hybrid. Untuk Novel Fatih, apakah jawabannya sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Idonia, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Idonia Kausi Muhammad. Ya, izin bertanya ya. Mungkin faktor apa saja yang mempengaruhi kognisi pada manusia sehingga pada akhir penelitian kita dapat menyimpulkan bahwa sistem hybrid ini membuat mahasiswa lebih mampu memahami dan mengerjakan tugas dan ujian kuliah yang diberikan. Baik, Idonia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut Sugiono tahun 2006, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada manusia. Yang pertama ada faktor hereditas, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor kematangan, dan yang keempat ada faktor pembentukan. Nah, dari beberapa faktor tersebut, faktor yang menjadi acuan dari penelitian kami adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan yang kita teliti adalah lingkungan dalam jaringan dan lingkungan hybrid, di mana ternyata setelah dilakukan penelitian, terdapat fakta bahwa penelitian hybrid memberikan lebih banyak manfaat, di mana mahasiswa lebih memahami, dapat mengerjakan tugas dengan lebih baik, mampu mengerjakan ujian dengan mudah, dan juga merasa lebih bersemangat dalam kuliahnya. Seperti itu, Dunia. Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih jawabannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.